Oke, saya lanjutkan ya. Tadi maaf ada itu sedikit itu. Saya lanjutkan ya. Jadi dakwah memang seperti itu ya. Ada bijaksana yang pertama ya. Yang kedua adalah ilmiah. Ya, ini yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah itu dakwah tidak asbun ya, asal bunyi atau omong doang. Tapi di situ harus betul-betul memenuhi syarat-syarat ilmiah ya. Syarat ilmiah selaku dai itu harus tahu bagaimana tafsir Al-Quran, Al-Hadis ya, murodnya bagaimana, tafsirnya bagaimana, tidak ngawur itu ya. Terus kemudian di sini yang selanjutnya adalah filosofis. Nah, filosofis itu yang dimaksud apa? Filosofis itu yang dimaksudkan adalah dakwah kita itu harus tidak hanya dakwah yang kemudian apa yang kasat mata ya, apa yang dilihat oleh mata itu kemudian dikatakan, itu tidak, tapi harus juga ada nilai-nilai filosofis di dalamnya. Misalnya seperti apa ya, misalnya ya ada, kalau zaman dulu itu istilah orang Jawa itu lucu-lucu ya, misalnya ngomong ya, itu kalau apa namanya, duduk di depan pintu ora ilok gitu ya. Ora ilok sepertinya kata-katanya itu sangat tidak itu ya, sangat tidak masuk akal, atau ora ilok si apa gitu kan ya. Itu ternyata ora ilok itu ada filosofinya ya. Matur nuwun ya. Ada filosofinya. Jadi filosofinya itu apa? Filosofinya itu ketika ora ilok, di dalamnya itu sebenarnya ada koridor-koridor atau batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Yang sebenarnya kenapa memakai kata-kata ora ilok? Karena orang zaman dulu itu memang bijaksana dalam menyampaikan. Jadi takut kalau kemudian disampaikan secara vulgar, hukumnya bagaimana, terus kemudian dalilnya seperti apa, malah orang paham, malah kemudian menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai. Maka kemudian dikatakan ora ilok. Tapi orang zaman dulu itu manut ya. Saya diomong ora ilok ya terus langsung manut. Kalau zaman sekarang diomong ya, sampean ya Mbak Vina, kue ora ilok kue bocah wedon ya, ndegong metantang misalnya, Mbak Vina ge ora langsung manut ya kan, malah lah napa apa sing penting kan ora keton aurate gitu ya orang zaman sekarang. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Itu makna bijaksana, terus kemudian makna ilmiah dan filosofis. Nah, filosofisnya saya lebih tegaskan lagi ya. Sebenarnya ini karena dakwah yang bil hikmah ini itu disampaikan kepada orang yang tingkat pemikirannya itu tinggi ya, atau orang-orang pintar ini. Jadi metode dakwah bil hikmah ini disampaikan kepada ilmuwan, orang-orang pintar. Nah, kalau bisa bukan bernilai filosofis yang sederhana seperti itu, tidak, tapi memang betul-betul menyampaikan secara filosofisnya itu seperti apa ya. Jadi disampaikan misalnya seperti apa, sholat ya, bukan sholat dulu ya, apa ya, haji ya. Haji, ternyata di balik ritual haji, di balik ibadah haji itu ada nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Bagaimana ya, misalnya apa, dengan berhaji di sana kemudian menjadi suatu bukti apakah keyakinan kita berubah ketika haji, karena di sana itu kita betul-betul menghadap Ka'bah. Apa kemudian kita itu akan menganggap bahwa Ka'bah itu sebagai media saja, atau betul-betul menganggap bahwa Ka'bah adalah rumah Allah. Nah, kemudian di sini filosofinya itu akan tahu bahwa ternyata di dalam ibadah haji itu juga ada filosofi yang dimaksudkan yang lainnya, yaitu misalnya apa, ritual lempar jumroh ya. Ritual lempar jumroh ya, itu tidak semata-mata melempar batu ya, bukan, tapi di sana ada nilai filosofinya, yaitu apa, bahwa melempar jumroh itu dimaksudkan adalah untuk melempar
menangkar setan ya, atau melawan ya hawa nafsu dan melawan setan dengan filosofi melempar jumroh tersebut. Paham ya yang dimaksud dengan filosofinya atau filosofis. Dan arif, bedanya apa arif dengan bijaksana? Nah, kalau bijaksana seperti tadi memakai pemikiran yang universal yang kemudian melahirkan suatu sikap yang baik, itu bijaksana. Nah, kalau arif itu hampir mirip, tetapi arif itu biasanya tidak terlalu detail seperti itu. Dan di dalamnya itu biasanya ada masuk kesabaran gitu ya. Misalnya apa? Niki kepripun nggih orang apa sepanjang hidupnya nggak pernah sholat, tapi kok meninggal dunia keluarganya minta disolatkan, ini gimana gitu. Nah, nggak usah berpikir indikatornya apa dan sebagainya, langsung ya udah sholat aja wong Islam itu yang arif ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, dalam surat An-Nahl ayat 125 ini, ut'u ila sabili rabbika bil hikmati, yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Nah, mau'izah hasanah itu maksudnya seperti apa? Mau'izah hasanah Anda semua sudah tahu, yang dimaksudkan adalah dengan nasihat yang baik, kata-kata yang baik ya. Nah, kata-kata yang baik atau mau'izah hasanah ini diberikan kepada siapa, untuk siapa, atau ketika menghadapi siapa? Lah, ini adalah untuk menghadapi orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah ya. Kalau tadi yang tingkat pendidikannya tinggi, jadi sarjana-sarjana, ilmuwan itu makanya bil hikmah, makanya di situ ada syarat-syarat dengan cara ilmiah, filosofis kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini yang mau itu hasanah itu kepada orang awam ya, yang tingkat pendidikannya rendah ya, kepada petani yang pendidikannya cuma SD, SMP kan begitu ya. Nyun sewu bukan sedang menganggap pendidikan SD, SMP rendah, tapi ini adalah menurut tingkatan-tingkatan pendidikan kan seperti itu ya. Yang pendidikan tinggi adalah sarjana kan begitu. Nah, ini cukup dengan mayudho hasanah. Artinya kita cuma mengatakan, cuma menasihati yang baik-baik, mereka itu akan mudah menerima ya. Itu yang kedua. Maka di sini definisi dari bil mau'idho hasanah adalah dakwah yang dilakukan dengan cara memberi ingat ya, atau mengingatkan atau memberikan nasihat kepada orang lain ya, dengan materi ya. Materi maksudnya itu adalah materi ajaran Islam ya, sholat dan sebagainya itu. Sikap, nah sikap kita bagaimana berdakwah, dan cara penyampaian yang baik agar dapat menjinakkan hati pendengarnya. Nah, ini jangan lupa ya. Mau itu hasanah ya, namanya juga dipersilahkan ya kepada ya Al-Mukarram ya, Romo Kiai VV ya, Ristan Novi ya, disilahkan itu misalnya. Nah, itu di situ kan sudah Al-Mukarram ya, terhormat ya gitu ya. Mau itu hasanah yang akan disampaikan. Kata-katanya sudah mau itu hasanah. Kok kita menyampaikannya seenaknya atau kasar? Itu tidak sesuai namanya. Dan kita juga disebutkan Al-Mukarram ya, yang terhormat atau yang mulia. Al-Mukarram artinya gitu. Lah itu ya, kita kemudian jangan memakai kekerasan ya, jangan memakai seenaknya, tapi di situ kita menyampaikan dengan akhlakul karimah ya, betul-betul mau itu hasanah yang baik-baik ya. Sudah di panggung sudah disebut Al-Mukarram, MC-nya juga mengatakan mau itu hasanah, malah ketika di panggung menghujat ya, menghujat presiden ya, menghujat lurah, menghujat bupati. Waduh, itu sudah tidak mau itu hasanah ya. Ada forum-forum di mana mau memberikan masukan ya, jangan lupa itu, jangan
panggung ya. Panggung itu rawan apa? Rawan pemahaman yang berbeda, rawan apa namanya? Ya pokoknya rawan macam-macam ya, rawan konflik dan sebagainya. Karena apa? Ketika di panggung kita sedang dihormati, sedang menjadi perhatian utama, kita sedang menjadi orang yang satu-satunya dipercaya, kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak baik, ya semua percaya, semua mengikuti, membeo istilah bahasa Jawanya ya. Nah itu nggak boleh ya. Jadi sampaikan saja yang hasanah ya. Kalau mau mengkritik pemimpin, kritik, beri masukan ya. Kalau perlu pakai surat, tapi yang gentle ya. Ya jangan suka membuli ya, jangan suka menghujat. Pakai kritik yang ilmiah, yang gentle, yang bijaksana. Bikin surat ya, berani ke presiden, nggak apa-apa. Saya dulu juga pernah ya nyurati Pak Presiden SBY, ada 3 poin yang saya minta ke Istana Negara, alhamdulillah dikabulkan kan gitu ya. Ya terkait bukan saya ya, terkaitnya dengan dosen supaya diberikan beasiswa S2 S3. Nah sekarang sampai sekarang alhamdulillah S3 itu beasiswa dosen itu terus ya, yang ada istilah program 1000 doktor gitu ya, itu sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun saya nggak dapat ya, saya yang mengusulkannya itu malah nggak dapat sendiri, yang dapat itu banyak orang. Karena waktu itu saya dapat di tahun 2014 apa berapa ya, tapi anak saya masih kecil, saya tidak mengambil ya, jadi akhirnya saya sampai sekarang nggak mengajukan lagi, wis tuwo gitu ya, wis kok sampean baik kan gitu ya. Lah terus kemudian di panggung itu jangan lupa mau idhoh hasanah ya, tuh jangan pakai arogansi ya, itu malah tidak terhormat ya. Yang tidak terhormat bukan kita nyetok sebagai dai di panggung, tapi Islam ini yang sangat menyakitkan ya. Gara-gara ulah dai yang ngomongnya seenaknya ya, yang tidak hasanah ya, tidak bijaksana, Islam menjadi dicoreng-moreng. Itu saya paling nggak suka. Udah nggak usah kayak gitulah ya. Ya oke. Ini terutama adalah saya lagi ngomong ke fakultas dakwah ya, ya ke semua aja lah, ke semua yang dai-dai gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah dakwah bil mujadalah. Nah, dakwah bil mujadalah ini maknanya kan menyampaikan dakwah atau berdakwah dengan cara apa namanya berdebat. Nah, berdebatnya ini juga ada terusannya, itu bilati hiya ahsan, itu topnya Islam itu ya. Di panggung harus baik, terus kemudian di forum-forum lain juga harus filosofis, harus ilmiah ya. Terus kemudian ketika berdebat pun bilati hiya ahsan, dengan baik gitu ya, dengan hasanah itu, dengan ahsan itu tadi. Lah tapi kenapa ya sebagian orang ya kemudian ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan ya, terus kemudian saling mencaci, saling membuli. Islamnya tidak mengajarkan seperti itu ya. Itu adalah oknumnya, orangnya, sekali lagi orangnya ya. Jangan menyalahkan Islamnya ya. Dai yang baik, yang bijaksana juga banyak ya kan, ulama yang baik, yang bijaksana juga banyak kan gitu. Oke, saya lanjutkan. Lah ini disampaikan kepada siapa? Ini dikatakan, disampaikan ya, kalau menurut pendapat Muhammad Abduh ya. Sekali lagi, bututi aliran apa ya dengan Muhammad Abduh. Sekali lagi, saya itu ilmuwan ya. Kenapa saya berani mengatakan saya ilmuwan? Yaitu saya dari dosen saya dulu diajari ya, bahwa Anda adalah ilmuwan gitu ya. Jadi saya makanya berani mengklaim saya ilmuwan ya. Dalam arti saya bukan lagi ngomong saya orang pinter, itu bukan, tapi dalam arti saya adalah salah satu orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar ya, ilmuwan yang belajar ilmu pengetahuan kan gitu ya. Atau kalau lebih kerennya ya yang pakar ilmu dakwah itu ya, tapi saya tidak mengatakan seperti itu ya. Oke lah, pakar-pakar untuk yang dosen fakultas dakwah gitu ya. Jadi saya makanya
berani mengatakan saya ilmuwan, karena dosen saya dulu mengajarkan seperti itu ya waktu S1 di Semarang. Kita semua adalah ilmuwan fakultas dakwah gitu ya, atau semua sarjana itu hakikatnya adalah ilmuwan ya, yang memiliki ilmu pengetahuan ya, itu maksudnya ya. Walaupun ilmu pengetahuan itu ya tidak harus sesuai yang lebih tinggi ya, tentu saja banyak yang lebih tinggi dan lain-lain, itu ilmuwan untuk kita gitu ya. Terus ya, ilmuwan itu tidak mengklaim harus pendapatnya siapa, milih-milih ya, aku nekora pendapatnya Imam Syafi'i aku nggak mau, kalau tidak Imam Hambali aku nggak mau, nggak boleh kayak itu. Ilmuwan itu menyampaikan semua ilmu ya, makanya saya juga menyampaikan dari pendapatnya Muhammad Abduh. Kalau memang itu baik, kalau memang itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, apa salahnya kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Muhammad Abduh itu mengatakan bahwa kalau dalam surat An-Nahl itu, saya kembali mengatakan ini pendapatnya Muhammad Abduh yang tadi saya sampaikan, yaitu kalau bil hikmah itu disampaikan oleh ahli pikir, disampaikan atau di metode yang digunakan untuk berdakwah kepada ahli pikir ya, atau pada ilmuwan, kemudian mau itu hasanah itu kepada orang-orang awam yang pendidikannya rendah lah, terus kemudian yang wajadilhum bilati hiya ahsan atau berdebat dengan cara yang baik adalah metode dakwah yang digunakan kepada orang yang pendidikannya tengah-tengah ya, tinggi tidak, rendah juga tidak. Siapa contohnya? Ya gue sampean ya, si tanggung ya, sampean ilmuwan ya urung, wong alim ya urung, wong pinter ya urung, sarjana yang urung, tapi pendidikannya juga tidak rendah, artinya wis melewati SMA ya. Makanya kalau berdiskusi dengan berdiskusi dengan orang-orang setingkat sampean, menyampaikan ajaran Islam dengan orang-orang yang setingkat sampean dengan mau itu hasanah itu tidak tepat. Kenapa? Ya karena sampean jenuh, orang gelem ngrungokna ya kan. Bahkan kuliah kayak gitu pada bumaring iki kur menyalakan HP tinggal lunga ya kan. Kelihatan dari sini orang asing menyalakan videonya. Jadi saya pengennya yang nggak menyalakan video, mau tak absennya alpa gitu ya, orang keton sih mbok ngelomboni ditinggal lunga ya, tinggal nonton TV, kok gampang nonton YouTube gitu. Jangan begitu ya, punya dosen yang baik seperti saya. Waduh, artinya itu kan jarang ya dosen yang semacam saya wis kon live ya, dilomboni nang sampean videone ora dibuka kayak nyong manut bae ya kan. Lah terus nanti siaran ulangnya atau rekamannya saya upload di YouTube ya, dibagikan ke sampean, kan baik banget saya ya kan. Bukannya saya nggak tahu kalau sampean meninggalkan tempat, bukannya saya nggak tahu kalau sampean nggak ikut ya, tapi memang sebenarnya kebaikan yang saya miliki itu adalah dari hati nurani ya. Jadi orang karena gaji, orang karena sampean, orang karena siapa-siapa, tapi hati nurani saya merasa ada tanggung jawab moral bahwa saya selaku dosen harus menyampaikan ilmu yang saya keahlian saya yang diamanatkan oleh Allah, yang kemudian diamanatkan oleh perguruan tinggi. Maka saya berusaha untuk menyampaikan ya. Bahkan sekarang karena sudah ada media-media semacam YouTube, saya upload juga, saya upload di YouTube itu dalam rangka supaya siapapun bisa membuka YouTube saya, bisa menikmati atau bisa memiliki ilmu-ilmu yang saya sampaikan gitu ya. Terus selanjutnya, ini pendapat Muhammad Abduh yang seperti ini ya, itu ada beberapa hal yang di sini yang terkait dengan tadi debat ya. Debat ini ternyata memiliki beberapa kelemahan ya, atau memiliki beberapa keunggulan juga. Satu keunggulannya, bisa menundukkan atau menyadarkan lawan tentang kesalahannya, kan seperti itu ya. Sekarang itu banyak banget ya di YouTube ya, ngomong seenaknya, aneh banget kan.
masa hukum onani ya, onani yang nggak tahu ya, gue boleh didewek nang Google ya, onani itu apa gitu ya, kayaknya betul sih ngerti kabeh ya, kok halal ya. Lo itu kan ngawur bin sekarpe dewek ya, masa kayak gitu halal ya. Nah, terus disampaikan di YouTube, wah keluar rame banget. Nah, itu kalau dibiarkan saja semua orang menghalalkan perbuatan itu bagaimana? Nah, itu perlu diajak duduk bersama, berdebat kalau memang mau ya. Nah, itu karena apa? Berdebat itu bisa menyadarkan. Ya, artinya apa? Ketika duduk bersama terus kita kasih tahu bahwa ini dalilnya bahwa itu haram, bahwa itu tidak benar apa yang Anda sampaikan. Itu maksudnya ya, menyadarkan lawan itu dalam arti bukan lawan musuh, tapi orang-orang yang dalam menyampaikan ajaran Islam tidak benar, terus kemudian kita berdebat, atau orang-orang yang masih pemikirannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita ajak duduk bersama berdebat dengan cara yang baik ya, itu akan menyadarkan lawan. Ini gunanya debat ya. Terus yang kemudian yang kedua ya. Yang kedua, dapat menunjukkan kebenaran misi dakwah Islamiyah kepada mereka ya. Nah, setelah menyadarkan langsung tunjukkan ini yang benar. Nah, makanya yang kedua ini dapat berdebat dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan, itu adalah bisa menunjukkan kebenaran. Ini yang benar, kamu itu tapi tidak sesuai dengan Islam gitu ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, di samping bisa menunjukkan kebenaran kepada lawan debat kita, atau biasanya kan di debat itu kan ada narasumbernya banyak, itu yang dimaksud dengan lawan debat kita ya. Ketika berdebat ada beberapa dai, itu dakwah juga dalam berdebat, mengundang beberapa narasumber, terus kemudian menyampaikan pendapat-pendapatnya kan gitu ya. Itu di samping menyadarkan kepada dai tersebut atau yang berdebat itu ya, juga dapat menyadarkan orang banyak atau umat ya, atau orang lain ya kan. Karena apa? Yang menyaksikan dalam yang mengikuti debat itu orang banyak, jadi tahu oh yang betul itu yang itu gitu ya. Atau bahkan di-share di YouTube ya, atau debatnya itu live di virtual gitu, mendengar semua kan gitu. Nah, itu makanya kalau zaman sekarang itu kata anakku gitu ya, yang ragil, yang masih kecil gitu, bilang gitu lah, zaman now gitu ya, semuanya virtual, orang apa itu namanya, bertengkar aja virtual gitu. Gara-gara apa? Nonton TV sama bundanya ya, nonton TV-nya lagi debat ya, debat ngeyel-ngeyelan, penentangan